Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya, dengan Kak Toto di sini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Sebelumnya, di video saya sebelumnya, yaitu tentang fungsi jaringan tumbuhan, itu terdiri dari beberapa macam jaringan ya. Ada jaringan epidermis, ada jaringan permanen ya, atau jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan vaskuler. Nah, untuk di jaringan hewan ini sedikit berbeda ya. Dari segi katanya, yaitu yang pertama untuk lapisan terluar dari jaringan hewan, yang pertama yaitu jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran, baik di luar maupun di dalam tubuh ya. Jadi dia yang melapisi bagian terluarnya ya, baik mengenai organ-organ, jantung, paru-paru, lambung ya. Kemudian rongga-rongga bagian organ, saluran-saluran, saluran usus ya. Kemudian pembuluh darah dan lain sebagainya. Jaringan epitelium yang melapisi lapisan luar tubuh disebut epidermis ya. Jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium ya. Sedangkan jaringan epitelium yang membatasi rongga disebut mesotelium ya. Jadi kalau bagian organ dalam itu namanya endotelium ya, endotel. Sedangkan kalau bagian luar namanya mesotelium. Yang bagian luar itu epidermis dan yang bagian membatasi rongga disebut mesotelium. Oke, lanjut. Ciri-ciri jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini punya ciri-cirinya mirip seperti jaringan epidermis pada tumbuhan ya. Yang pertama, tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jadi karena jaringan epitelium ini punya fungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Oleh karena itu dia harus tersusun secara rapat dan tidak ada ruang antar sel yang memungkinkan untuk bakteri atau virus atau mikroba yang lainnya masuk ke dalam jaringan. Jadi untuk melindungi. Kemudian yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah. Sel epitelium mendapat makanan dari kapil darah yang terdapat pada jaringan ikat yang berada di bawahnya ya. Jadi jaringan epitelium, kemudian di bawahnya itu ada jaringan ikat. Ketiga, memiliki kemampuan regenerasi cukup tinggi. Jadi dia setelah rusak atau sudah tua, nanti dia akan digantikan dengan yang baru. Dia punya regenerasi ya. Berikutnya, klasifikasi epitelium. Nah, ini berdasarkan dari tipe selnya, kemudian dari lapisan selnya, maka epitelium ini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yaitu yang pertama ada epitelium pipih selapis ya, pipih berlapis ya. Karena di sini kalau kita lihat sel-selnya itu pipih-pipih ya. Pipih, kemudian dia ada banyak macam lapisan ya. Lapisan pertama sampai ke bawah. Kemudian epitelium kubus selapis. Di sini karena bentuknya seperti kubus ya, kemudian hanya satu lapis ya. Makanya disebutnya epitelium kubus selapis. Kemudian ada transisional. Nah, kalau transisional ini kenapa kok disebutnya transisional? Karena dia bisa berubah bentuk, misalnya dari batang ya, kemudian jadi pipih atau bisa jadi kubus. Makanya disebutnya epitelium transisional. Jadi terkadang dia bisa jadi pipih, terkadang bisa jadi kubus, terkadang bisa jadi batang. Kemudian ada epitelium batang selapis ya. Ini karena bentuknya seperti batang ya, sel-selnya. Dengan inti selnya di tengah semuanya ya, yang hitam-hitam ini inti sel ya. Kemudian dia hanya selapis, satu lapis saja. Kemudian epitelium pipih selapis ya, bentuknya karena selapis ya, lapisannya selapis, kemudian bentuknya pipih. Dan yang terakhir epitelium batang berlapis semu ya, jadi dia sebenarnya batang ya, tapi dia berlapisnya dia seakan-akan satu lapis atau seakan-akan dua lapis, jadi berlapisnya semu.
karena dia dempet-dempetnya nggak rata ya di sini ya. Jadi disebutnya epitelium batang berlapis semu. Oke. Itu klasifikasinya atau pengelompokan epitelium. Kita akan bahas satu-satu ya. Di sini yang pertama epitelium selapis ya. Kalau kita lihat lagi gambarnya seperti yang ini ya, epitelium selapis. Epitelium pipih selapis terdiri atas selapis sel berbentuk pipih. Ya, makanya disebutnya pipih selapis. Tipe ini tipis dan bersifat permeable ya. Kemudian dia punya perannya untuk proses difusi oksigen CO2 ya, pertukaran oksigen maupun CO2 serta filtrasi darah pada proses pembentukan urin ya. Umumnya dianya ada di ginjal ya, umumnya. Terdapat pada dinding kapiler tempat terjadinya proses pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh ya. Umumnya adanya di alveolus ya. Bisa terdapat di alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Ya, alveolus itu bagian dari paru-paru ya. Jadi kalau paru-paru kita buka, itu ada bagian-bagian yang paling ujung yang bulat-bulat itu namanya alveolus. Nah, itu lapisannya lapisan epitelium pipih selapis. Kemudian epitelium kubus selapis. Ini terdiri atas selapis sel berbentuk kubus. Nah, terdapatnya di saluran kelenjar ludah ya. Kemudian kelenjar keringat dan saluran pada ginjal ya. Kemudian berperan dalam sekresi dan absorpsi. Jadi berperan dalam sekresi. Sekresi itu mengeluarkan suatu zat, tapi zat itu masih dibutuhkan oleh tubuh ya. Beda dengan ekskresi ya. Ya, kalau ekskresi kan dia mengeluarkan zat yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Tapi kalau sekresi mengeluarkan zat yang zatnya itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian absorpsi, ini penyerapan ya. Kemudian epitelium batang selapis terdiri atas selapis sel berbentuk memanjang atau berbentuk batang ya, berfungsi dalam gerakan aktif molekul. Di sini epitelium batang selapis itu melapisi saluran pencernaan mulai dari lambung sampai dengan anus serta pada kelenjar dan diselingi sel goblet ya. Jadi pada kelenjar itu ada sel-sel goblet namanya ya. Ada yang memiliki silia, misalnya yang terdapat pada lapisan sebelah dalam saluran rahim. Jadi kalau misalnya saluran rahim itu dia ada bagian yang punya silia-silia kecil. Nah, itu adalah epitelium batang selapis ya. Adanya di dekat rahim ya, dekat ovarium. Epitelium batang berlapis semu. Nah, ini tersusun oleh berlapis ya, berlapis dari batang tapi dia semu. Sebenarnya dia tunggal tapi seakan-akan dia berlapis ya. Di sini melekat pada membran dasar. Nukleus sel terdapat pada ketinggian yang berbeda, jadi beda-beda inti selnya ya. Terdapat misalnya pada bagian dalam saluran pernapasan ya. Kemudian berfungsi mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dari paru-paru ya. Jadi umumnya dia kebanyakan ada di bagian pernapasan untuk epitelium batang berlapis semu ya. Dan dia juga punya lendir dan juga ada silia-silia kecil ya di bagian salurannya ya, bagian epiteliumnya. Kemudian epitelium berlapis, epitelium pipih berlapis. Di sini terdiri dari banyak lapisan sel dan sel di permukaannya berbentuk pipih ya. Epitelium pipih berlapis lah yang paling tebal ya dan yang paling sesuai untuk fungsi perlindungan. Di sini contohnya dia membentuk epidermis kulit ya, kulit bagian luar. Ini epidermis pipih berlapis. Bagian dalam mulut atau mukosa mulut ya, bagian dalamnya ini juga epitel pipih berlapis. Kemudian ada esofagus ya. Kemudian ada vagina. Nah, ini semua disusun oleh epitelium pipih berlapis.
Epitelium kubus dan batang berlapis. Nah, ini jarang terdapat pada tubuh, hanya ada di saluran besar. Misalnya kelenjar susu, ya, kelenjar mamai, kelenjar ludah, pangkal esofagus, ya. Kemudian berperan dalam sekresi, ya, mengeluarkan zat, tapi zat itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Epitelium kubus dan batang berlapis, ya. Berikutnya ada epitelium transisional. Jadi kenapa kok disebut transisional? Ini karena bentuknya itu dia terkadang bisa kubus, terkadang dia bisa batang ataupun pipih. Jadi karena ada pergerakan aktif yang membuat dia merubah-rubah bentuk-bentuk selnya, maka disebutnya transisional. Terdapat pada organ urinaria, misalnya di ureter dan bagian dalam ginjal, ya. Kemudian membentuk penghalang impermeable, tidak bisa ditembus sehingga urin tidak menembus dinding kantung kemih, ya. Jadi di sini transisional itu banyak di ureter maupun di bagian dalam ginjal atau di kantung kemih, ya. Nah, kantung kemih kok kenapa harus transisional? Karena kantung kemih ini kan ketika dia kosong dia akan memimpis, kan, akan menciut. Tapi ketika dia berisi air urin dia akan membesar. Oleh karena itu dia bentuknya itu harus bentuk dari epitelium transisional. Kemudian untuk epitelium kelenjar. Nah, epitelium kelenjar ini pada kelenjar endokrin, ya. Jadi sel epitelium yang menghubungkan antara kelenjar dan permukaan epitelium menghilang. Contohnya adalah kelenjar tiroid. Ya. Di sini hasil sekresi kelenjar eksokrin langsung menuju permukaan epitelium, ya. Kelenjar eksokrin multiseluler, ya, memiliki saluran untuk menyalurkan hasil sekresi ke permukaan epitelium. Jadi di sini sebenarnya ada dua jenis kelenjar, ya, ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang belum mempunyai atau tidak mempunyai saluran kelenjar khusus, sehingga hasil sekresinya akan langsung diserap oleh pembuluh darah. Tapi kalau kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang sudah mempunyai saluran khusus. Jadi hasil sekresinya akan disalurkan ke salurannya secara khusus, ya. Jadi ada saluran yang untuk menyalurkan secara khusus. Contoh kelenjar endokrin ini adalah hormon, ya. Hormon-hormon ini biasanya dia dari kelenjar endokrin tidak melalui pembuluh khusus tapi langsung menuju ke pembuluh darah, langsung diserap pembuluh darah, ya. Iya. Berdasarkan bentuk dan strukturnya, di sini kelenjar eksokrin dapat diklasifikasikan sebagai berikut, ya. Di sini ada kelenjar tubular, ya, karena bentuknya tubul, ya. Ada tubular bergulung. Ini bentuk kelenjar dari kelenjar eksokrin, bentuknya bergulung. Ada tubular bercabang, ada alveolar bercabang. Ya, alveolar itu dia salah satu bagian dari paru-paru, ya. Kemudian tubular alveolar, dan semuanya ini biasanya menghasilkan enzim. Jadi kalau endokrin itu lebih menghasilkan hormon, tapi kalau eksokrin dia menghasilkannya enzim. Nah, jaringan berikutnya pada jaringan hewan ini, tadi yang pertama adalah jaringan epitelium, yang kedua adalah jaringan ikat. Untuk jaringan ikat ini, yang pertama ada fibroblast, ya. Ini jadi jaringan ikat disusun oleh sel-sel jaringan ikat, salah satunya adalah sel-sel fibroblast, berfungsi mensekresikan protein. Kemudian ada sel makrofag, berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat di dekat pembuluh darah. Karena makrofag ini adalah hasil dari perkembangan dari monosit, ya. Jadi monosit pada sel darah putih itu akan berkembang menjadi makrofag. Kemudian ada sel-sel tiang, berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin. Ini umumnya untuk alergi, ya. Biasanya alergi biasanya dari sini, ya.
sel-sel tiang heparin dan histamin. Kemudian ada sel-sel lemak, sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Kemudian ada sel darah putih yang berfungsi melawan patogen atau kuman-kuman penyakit ya. Itu sel-sel yang menyusun jaringan ikat. Jaringan ikat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Kenapa kok disebut jaringan ikat longgar? Karena matriks-matriksnya atau penyusunnya itu dia longgar-longgar, jadi masih ada rongga di antara matriksnya atau penyusunnya. Makanya disebutnya jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar punya fungsi sebagai berikut. Memberi bentuk organ dalam, ya, misalnya kelenjar limfa, menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Misalnya, menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut, membentuk membran yang disebut mesenteris. Ya, jadi ini organ-organ yang memang salah satu fungsinya untuk mengikat ya. Jadi organ-organ itu biar nggak jatuh ya, dia harus diikat nih di dalam tubuh. Nah, siapa yang ikat? Yang mengikat adalah jaringan ikat. Salah satunya adalah jaringan ikat longgar. Ya, itu jaringan ikat longgar. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat padat. Nah, disebut padat karena matriks-matriks penyusunnya itu dia lebih padat-padat ya, tidak longgar, tidak banyak rongga seperti pada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua jenis. Jaringan ikat padat tak teratur yang mempunyai pola yang tidak teratur ya, terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Ya, jadi di situ ada jaringan ikat padat. Kemudian ada jaringan ikat padat teratur, punya polanya teratur ya, matriks itu teratur. Terdapat pada tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. Ya, jadi ada jaringan ikat namanya tendon ya. Ini yang menghubungkan otot dengan tulang, namanya tendon. Kemudian ya, yang ketiga ada tulang rawan atau kartilago. Ini ya. Jadi tulang rawan atau kartilago ini merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks elastis. Jadi matriks itu elastis seperti karet gitu ya. Ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Ini matriksnya memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Ya. Kemudian ada tulang rawan elastik. Tulang rawan elastik ini serat kolagen tulang rawan elastik tidak tersebar dan nyata seperti pada tulang rawan hialin. Ya. Kemudian ada tulang rawan fibrosa. Ini lakunanya bulat dan bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Ya, jadi kalau misalnya kita belah ada tulang rawan ya, itu dia ada bagian-bagian bentuk lingkaran namanya lakuna, gitu ya. Itu dari tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan itu ada banyak di bagian kuping ya. Bagian kuping ini adalah tulang rawan daun telinga ya. Ini namanya tulang rawan elastin ya. Kemudian ada bagian persendian. Persendian itu juga punya tulang rawan ya. Persendian antara persendian tulang-tulang ya. Kemudian ada persendian atau tulang rawan berada di hidung. Di hidung, depan hidung ada tulang rawan juga. Kemudian ada tulang rawan di sekitar persendian ya, atau yang menghubungkan antara tulang rusuk dengan tulang dada atau tulang dengan tulang punggung. Nah, itu situ ada tulang rawan juga. Berikutnya ada tulang sejati. Ya, kalau tadi tulang rawan itu atau kartilago adalah tulang yang belum mengalami belum mengalami penambahan kapur ya, atau penambahan CaCO3 ya. Sedangkan kalau tulang sejati atau tulang osteon ya, tulang osteon itu adalah tulang
yang sudah ada penambahan CaCO3-nya, ada penambahan kalsiumnya, ya, ada penambahan kalsium, ada penambahan kalium di situ yang mengakibatkan tulang ini menjadi tulang keras. Berbeda dengan tulang rawan. Di dalam tulang rawan itu dia belum mengandung yang namanya kalsium, ya, atau kalium, sehingga tulangnya masih lembek. Tulang maka disebutnya tulang rawan. Sedangkan kalau tulang sejati atau osteon atau tulang sebenarnya, ya, ini tulang yang sudah mengalami penambahan dari kalsium dan juga kalium. Nah, ini kalau kita lihat dari segi strukturnya, kalau tulang kita belah secara melintang, ya. Di sini ada bagian yang namanya lakuna, ya. Nah, ini bagian yang kecil-kecil nih di sini. Ini lakuna mengandung osteosit, ya. Kemudian ada pembuluh darah. Jadi dalam tulang itu dia punya pembuluh darah juga, ya. Makanya kenapa kalau tulang patah itu dia ada darahnya, karena dalam jaringan tulang itu ada pembuluh darah. Kemudian di sini ada osteon atau sistem Harvers, ya. Sistem Harvers ini yang di tengah-tengahnya itu ada pembuluh darahnya, ya. Kemudian ada lamela interstisial. Ini lamela interstisial ini adalah lamela atau pembatas antara sistem Harvers yang satu dengan sistem Harvers yang lainnya. Kemudian ada lamela konsentris di sini, ya. Kemudian di sini ada periosteum. Periosteum itu adalah lapisan pembungkus dari tulang, namanya periosteum, ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini, serat otot mengandung filamen aktin dan miosin sebagai alat gerak aktif, ya. Jadi ada filamen aktin dan ada filamen miosin, ya, untuk setiap pergerakannya. Jaringan otot tersusun atas sel-sel membujur, ya, dan juga miofibril. Ada 3 jenis jaringan otot. Ada jaringan otot polos, ya. Ini otot polos, ya, dengan intinya adanya di tengah, ya. Kemudian ada otot lurik, ya, berlurik-lurik di sini, ya. Kemudian ada otot jantung. Iya. Bedanya apa sih antara ketiga otot tersebut? Nah, otot polos. Otot polos terdiri atas sel-sel berbentuk seperti gelendong, ya, panjangnya antara 30 sampai 200 milimikron, ya. Dia agak pipih, bentuknya gelendong tapi agak pipih, ya. Memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah sel. Jadi bentuknya gelendong, ada intinya satu di tengah, ya. Kemudian kontraksi sel otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran atau disebut otot involunter, ya. Jadi dia tidak di bawah pengaruh sadar, gitu, ya. Jadi dia bergerak tanpa kita sadari, gitu, ya. Namanya involunter. Aktivitas otot polos tidak menimbulkan kelelahan. Jadi dia akan bekerja sepanjang waktu hingga ketika kita tidur pun dia akan terus bekerja, ya, tanpa menimbulkan kelelahan secara terus-menerus selama kita hidup, ya. Otot polos terdapat pada rongga tubuh seperti saluran pencernaan, ya, saluran pencernaan, saluran pernapasan. Nah, itu dia ada otot polos. Berikutnya ada otot lurik. Otot lurik berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Panjang selnya bervariasi antara 3 sampai 4 cm. Memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian tepi sel. Nah, kalau tadi kan untuk otot polos, dia hanya punya satu inti sel, letaknya di tengah. Tapi kalau otot lurik, dia punya banyak inti sel, tapi letaknya di pinggir-pinggir sel, di tepi-tepi sel. Itu bedanya. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran. Jadi kontraksinya itu di bawah kesadaran kita. Jadi ketika kita menggerakkan tangan, ya, atau menggerakkan kaki, kita sadar, kita menggerakkan, gitu, ya. Itu namanya di bawah kesadaran. Namanya volunter. Kalau tadi kan otot polos involunter atau tidak di bawah pengaruh kesadaran. Tapi kalau ini volunter, ini di bawah pengaruh kesadaran kita. Kontraksi otot lurik cepat, kuat, serta dapat menimbulkan kelelahan. Jadi dia sifatnya cepat, ya, responnya cepat, kuat, serta dapat menimbulkan kelelahan. Jadi kalau sudah
bekerja, sudah aktif gitu ya, secara terus-menerus, nah dia akan lelah, dia akan menimbulkan kelelahan. Otot lurik melekat di bagian rangka. Jadi bagian-bagian rangka kita itu tersusun dari otot lurik, melekat otot lurik di bagian rangka kita ya. Yang ketiga ada otot jantung. Untuk otot jantung ini, struktur otot jantung menyerupai otot lurik ya. Sel-sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang dua atau lebih membentuk sinsitium. Jadi dia mempunyai percabangan. Beda dengan otot lurik ya. Otot lurik tidak punya percabangan, tapi kalau otot jantung punya percabangan namanya sinsitium. Ya. Memiliki satu atau dua inti yang terletak di bagian tengah sel. Ya, intinya sama seperti otot polos. Dia intinya tuh ada di tengah ya. Jumlahnya satu atau dua tapi ya. Kemudian sel otot jantung dipersarafi oleh sistem saraf autonom ya, jadi bergerak secara sendiri ya. Dan dia juga involunter dan tidak menimbulkan kelelahan. Jadi ketika kita tidur pun, tidur terlelap, tidur nyenyak, kita tidak sadari bahwa jantung itu selalu bekerja ya, selalu berkontraksi, itu tidak di bawah pengaruh kesadaran kita. Kita nggak sadar kalau dia tuh sedang bekerja secara terus-menerus dan tidak menimbulkan kelelahan ya, dari mulai kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia ya. Dia akan terus bekerja terus. Jaringan saraf ya, ini jaringan hewan yang berikutnya. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf ya, namanya neuron. Nah, untuk struktur sel saraf atau struktur neuron ini tersusun dari sini ada nukleus ya, di sini ada nukleus, kemudian ada dendrit ya. Dendrit itu punya fungsi untuk menerima rangsang dari reseptor ya, nanti kemudian rangsangan diterima reseptor, kemudian akan diterima oleh si dendrit. Nanti dendrit akan menyalurkan rangsangan saraf itu melalui badan sel, kemudian ke akson ya. Di sini ada nodus Ranvier ya. Di sini kemudian melalui akson, kemudian melalui neurit di sini ya. Neurit atau akson sama ya. Sampai di sini ada ujung-ujung neurit, ada ujung-ujung akson, dan di ujung-ujung ini dia ada pertemuan antara sel neuron yang satu dengan sel neuron yang lainnya. Itu dipertemukan oleh suatu titik atau suatu simpul namanya sinapsis. Pertemuannya namanya sinapsis antara sel neuron yang satu dengan sel neuron yang lainnya. Ya, di sini akson atau neurit ya. Ini dia memanjang dari sini sampai sebelah sini. Itu akson. Ya. Ini adalah sel neuron atau sel saraf. Nah, jenis sel saraf dibagi menjadi beberapa macam. Ada neuron sensori atau neuron aferen. Tugas dari neuron sensori ya menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Jadi dia yang menerima ya saraf. Neuron sensori adalah sensor atau saraf yang menerima rangsangan dari reseptor yang nanti akan ditujukan kepada sistem saraf pusat. Kemudian ada neuron intermediate atau interneuron. Interneuron ini membentuk mata rantai dan terdapat di dalam sistem saraf pusat. Membentuk mata rantai, terdapat sistem saraf pusat, dirangsang oleh impuls atau rangsangan dari neuron sensori atau neuron intermediate yang lainnya. Jadi dia yang menyambungkan ya antara neuron sensori dengan neuron intermediate yang lainnya hingga sampai nanti ke neuron motorik. Ya. Yang ketiga ada neuron motorik atau neuron motor, neuron eferen. Ini berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Jadi dia yang menyampaikan ke efektornya, ke ototnya atau ke kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Jadi nanti dari neuron sensori disalurkan ke intermediate, kemudian disalurkan ke sistem saraf pusat, ke otak atau sumsum tulang belakang, kemudian disalurkan ke neuron motor untuk disalurkan ke efektor atau ke otot atau ke kelenjar.
untuk menghasilkan sebuah respon ya. Respon dari suatu rangsangan bisa macam-macam ya. Misalnya respon ketika kita terkena cahaya, nah mata kita akan mengedip kan. Nah ini mata mengedip itu adalah efektornya. Kemudian ketika kita kena paku, nah kalau kena paku kita akan memberikan respon adalah berteriak atau kaki mengangkat ke atas. Itu adalah suatu respon efektor ketika kita mendapatkan suatu rangsangan atau impuls ya. Ya, saya kira sampai situ dulu untuk jaringan hewan ya. Kemudian di sini ada organ pada hewan. Jadi organ-organ pada hewan ini disusun oleh jaringan-jaringan hewan tentunya ya. Merupakan bagian tubuh yang tersusun oleh beberapa jenis jaringan yang terorganisir dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dinding lambung tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, pembuluh darah, dan beberapa jenis epitel, membentuk sistem yang kompleks dan berkaitan. Jadi satu contoh organ saja tadi ya, organ lambung disusun oleh banyak macam jaringan. Ada otot, ada saraf, ada ikat, ada pembuluh darah, dan beberapa jenis epitel. Jadi bentuknya kompleks gitu ya. Kemudian struktur kompleks lambung ini berfungsi untuk menyimpan dan memproses makanan. Jadi semua jaringan-jaringan ini saling bekerja sama untuk membentuk suatu fungsi atau peran menyimpan dan memproses makanan. Semuanya seperti itu, dari mulai lambung, kemudian paru-paru, sistem gerak, pertulangan, ginjal, jantung, ya itu semua disusun oleh banyak jaringan. Nah, kanker. Kanker ini merupakan jaringan yang tumbuh tak terkendali akibat adanya faktor pencetus yang mengganggu kegiatan metabolisme. Jadi pada umumnya, kanker ini awalnya adalah suatu jenis sel atau jaringan yang normal. Namun karena kondisi atau faktor tertentu, dia bisa bercetus atau mencetus menjadi suatu jaringan atau sel yang abnormal. Ya, pada dasarnya sel atau jaringan itu kan bisa membelah kan, bisa membelah secara terus-menerus. Nah, tapi kalau untuk yang jaringan kanker ini dia membelahnya itu dia tidak terkendali. Jadi dia bisa membelah secara terus-menerus ya, sehingga mengakibatkan yang disebut dengan tumor ya. Jadi awalnya adalah sel atau jaringan yang normal, tapi karena faktor lingkungan, bisa dari sinar UV, bisa dari makanan, bisa dari obat-obatan dan lain sebagainya ya, itu akan mengakibatkan kanker atau suatu sel jaringan yang abnormal yang bisa bertindak di luar kendali dari tubuh ya, atau bisa tak terkendali dengan cara membelah secara terus-menerus. Penyebab kanker ini bisa diakibatkan oleh faktor genetik ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau misalnya punya nenek atau papa yang mengidap kanker, ada kemungkinan dia akan diturunkan kepada diri kita juga. Jadi berperan secara genetis gitu ya penyebabnya. Kemudian penyebab kanker juga karena karsinogenik. Jadi ada zat-zat kimia yang sifatnya karsinogenik atau menyebabkan kanker karena berinteraksi langsung dengan molekul DNA dan menyebabkan mutasi. Jadi karena ada perubahan DNA dalam kromosom kita sehingga mengakibatkan mutasi atau perubahan dari gen sehingga menyebabkan sel-sel itu menjadi abnormal atau tidak terkendali yang mengakibatkan kanker gitu ya. Nah, kemudian resistensi bawaan. Jadi manusia mempunyai resistensi bawaan terhadap berbagai faktor yang menyebabkan kanker. Jadi kita itu punya suatu pencetus kanker ya, suatu bawaan kanker ya. Hanya tinggal bagaimana sel-sel kanker itu bisa tercetus oleh berbagai macam sumber ya. Tadi bisa dari lingkungan, bisa dari makanan, bisa dari obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi karena faktor itu ya yang membuat diri kita terkena kanker. Jadi pada dasarnya kita sudah punya resistensi bawaan ya, sudah punya gen bawaan untuk menyebabkan penyakit kanker. Hanya tinggal pola hidup kita saja bagaimana sehingga
jangan sampai si pencetus ini bisa menimbulkan sel kanker pada diri kita. Yang tadinya sel yang normal, yang awalnya jaringan yang normal, karena pencetus tersebut menjadi sel atau jaringan yang tidak normal, sehingga mengakibatkan kanker ya, dan juga mengakibatkan tumor ya. Kanker itu kan kalau membelah secara terus-menerus akan mengakibatkan benjolan, dan benjolan itu disebutnya tumor ya. Nah, kalau sel kanker ini menyebar ke seluruh tubuh, nah itu akan mengakibatkan suatu penyakit kanker yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian pastinya ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan segala kondisi, lingkungan, maupun segala jenis pola hidup yang kita lakukan pada diri kita sehari-hari, agar pencetus dari kanker itu tidak akan mengaktifkan sel-sel kanker atau sel-sel normal kita menjadi sel-sel yang tidak terkendali atau sel-sel kanker. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jaringan hewan ini beserta dengan hal yang mengenai sifat kanker dalam tubuh kita. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi.